Malam kelam. Aku datang ke desa itu sore hari, saat matahari sudah mulai condong ke barat dan cahayanya berubah jadi kekuningan. Perjalanan ke sana jauh dari kata nyaman. Setelah keluar dari jalan aspal terakhir, motorku harus melewati jalan tanah merah yang berlubang-lubang. Debu halus beterbangan tiap kali ada kendaraan lewat, lalu menempel di baju dan wajah. Sinyal ponsel sudah hilang sejak 15 menit sebelumnya. Layar cuma menunjukkan tulisan tidak ada layanan, seolah-olah dunia luar sengaja memutus hubungan denganku begitu aku masuk ke wilayah ini. Desanya kecil, rumah-rumah berjajar dengan jarak cukup jauh. Kebanyakan masih dari kayu tua dengan atap genteng yang warnanya sudah pudar. Beberapa rumah terlihat kosong, pintunya tertutup rapat, jendelanya gelap. Yang berpenghuni pun tampak sunyi. Tak banyak suara, tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada orang duduk di teras sambil ngobrol seperti desa pada umumnya. Yang terdengar hanya suara angin pelan dan sesekali ayam berkokok, itu pun terasa jauh. Aku berhenti di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu tampak sederhana, dindingnya dari papan, dengan bangku kayu panjang di depannya. Seorang ibu paruh baya sedang duduk di dalam, mengipas-ngipas bara api kecil di tungku. Saat aku turun dari motor, dia menoleh cepat, lalu menatapku agak lama. Tatapannya bukan tatapan ramah pada orang asing, tapi lebih seperti orang yang terkejut melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di situ. Aku membeli minum dan rokok, sekadar membuka percakapan. Setelah beberapa basa-basi, aku memberanikan diri bertanya soal bangunan sekolah tua yang katanya ada di ujung desa. Begitu mendengar kata sekolah, wajah ibu itu langsung berubah. Tangannya berhenti mengipas, matanya sedikit membesar. Lalu, dia menoleh ke arah jalan seolah takut ada orang lain yang mendengar. "Mas mau ke sana?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Katanya, di ujung kebun singkong, ada bangunan sekolah dasar yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Sekolah itu, menurut cerita yang kudengar sebelum datang, ditutup mendadak. Bukan karena bangkrut, bukan karena muridnya habis, tapi karena sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Ibu warung itu tidak langsung menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Kalau cuma lihat dari jauh, silakan. Tapi jangan masuk, apalagi kalau sudah sore." Aku sempat tertawa kecil, mengira itu hanya cara orang desa menakut-nakuti pendatang. Tapi ibu itu tidak ikut tertawa, wajahnya tetap serius, bahkan terlihat khawatir. Dia hanya menggeleng pelan, lalu kembali mengipas tungku, seolah pembicaraan itu seharusnya tidak pernah terjadi. Aku melanjutkan perjalanan. Jalan semakin sempit, hanya cukup dilewati satu motor. Di kiri kanan, kebun singkong terbentang luas. Daun-daunnya hijau tua, tinggi hampir sepinggang orang dewasa. Angin membuat daun-daun itu bergesek satu sama lain, menimbulkan suara gesekan pelan yang entah kenapa terdengar seperti bisikan. Aku merinding, tapi mencoba mengabaikannya. Setelah beberapa menit, di kejauhan terlihat bangunan itu. Sekolah dasar. Yang dimaksud warga, bangunannya masih berdiri utuh. Meski jelas sudah sangat tua, dindingnya kusam, catnya mengelupas di banyak bagian, memperlihatkan warna tembok lama di baliknya. Beberapa jendela pecah, menyisakan pecahan kaca yang masih menempel di kusen. Papan nama sekolah di bagian depan sudah miring, tulisannya tinggal setengah. Huruf-huruf yang tersisa sulit dibaca, seolah sengaja dihapus oleh waktu. Aku memarkir motor di pinggir jalan tanah, agak jauh dari gerbang sekolah yang sudah berkarat. Saat melangkah mendekat, aku langsung menyadari satu hal yang terasa janggal. Halaman sekolah itu bersih. Tidak ada semak liar, tidak ada rumput tinggi, tidak ada tumpukan daun kering yang biasanya menumpuk di bangunan kosong. Rumputnya pendek dan rata, seperti sering dipotong atau sering diinjak. Padahal, menurut cerita, sekolah ini sudah puluhan tahun tidak digunakan. Aku berdiri di depan gerbang cukup lama. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang memperhatikanku dari dalam. Angin yang tadi terasa biasa saja, kini terasa lebih dingin. Suasana di sekitar sekolah berbeda dengan kebun singkong di belakangku. Di sini terasa
lebih sunyi, lebih berat, seolah suara-suara ditelan oleh udara. Aku melangkah masuk ke halaman. Tanahnya padat, tidak becek, dan terlihat jelas bekas pijakan kaki kecil di beberapa bagian. Bukan bekas hewan, terlalu rapi untuk ukuran jejak ayam atau kambing. Jejak itu seperti jejak sepatu anak-anak. Aku menelan ludah. Gedung sekolah itu terdiri dari beberapa ruang kelas yang berjajar. Pintu-pintunya sebagian besar tertutup, sebagian lagi terbuka sedikit. Dari celah pintu, terlihat kegelapan di dalam, tapi bukan kegelapan biasa. Rasanya seperti kegelapan yang dalam, yang tidak mau memantulkan cahaya matahari sore yang seharusnya masih cukup terang. Saat aku mendekat ke pintu kelas pertama, bau apek langsung tercium. Bau kayu tua bercampur debu dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau ruangan yang lama tertutup tapi masih sering digunakan. Aku mengintip ke dalam. Meja dan kursi masih tersusun rapi, menghadap ke papan tulis. Tidak ada sarang laba-laba yang berlebihan. Tidak ada tumpukan debu tebal di atas meja, hanya lapisan tipis seperti baru beberapa hari tidak dibersihkan. Ini nggak masuk akal, gumamku pelan. Aku teringat ucapan warga desa. Mereka bilang, tak ada yang berani mendekat. Bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar sekolah ini. Aku sempat melihat beberapa rumah di kejauhan, tapi tak satu pun menghadap langsung ke sekolah. Semua seolah sengaja membelakangi bangunan itu. Aku keluar dari halaman sekolah dan berjalan ke arah rumah terdekat. Seorang bapak tua sedang duduk di bawah pohon, membetulkan jaring ikan. Saat melihatku, dia berhenti bekerja dan menatapku dengan ekspresi campur aduk antara heran dan takut. "Mas dari mana?" tanyanya. Aku menjawab singkat, lalu menunjuk ke arah sekolah. "Itu sekolah lama ya, Pak?" Bapak itu langsung menunduk. Tangannya yang keriput berhenti bergerak. Beberapa detik berlalu sebelum dia akhirnya bicara. Suaranya pelan dan serak. "Iya, sekolah lama. Kenapa ditinggalin, Pak?" tanyaku. "Hati-hati." Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Ditutup mendadak." "Karena apa?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia menatap tanah cukup lama, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Kalau sore lewat sedikit, masih ada yang sekolah." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Cara dia mengucapkannya bukan seperti orang bercanda atau melebih-lebihkan. Cerita, tidak ada nada main-main. Yang ada hanya ketakutan yang sudah lama dipendam. Aku refleks tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Maksudnya gimana, Pak? Masih ada yang sekolah?" Bapak itu menoleh cepat ke arahku, lalu menggeleng keras. "Jangan ketawa, Mas. Saya nggak bohong." Dia lalu bercerita, singkat tapi jelas. "Dulu, sebelum sekolah itu ditutup, ada kejadian aneh yang terus berulang. Anak-anak sering mengeluh mendengar suara bel padahal jam pelajaran sudah selesai. Guru-guru merasa seperti diawasi saat mengajar. Ada murid yang mengaku masih melihat teman-temannya duduk di bangku meski kelas sudah kosong. Puncaknya, suatu sore, seorang guru tidak pernah pulang. Besok paginya, sekolah itu langsung ditutup. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada pengumuman resmi. Sejak hari itu, bangunan itu dibiarkan begitu saja. Tapi, aku mencoba menyela, kalau sudah lama ditutup, kenapa halamannya bersih?" Bapak itu menelan ludah. "Karena masih dipakai." Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi bapak itu sudah berdiri dan masuk ke rumahnya tanpa pamit, meninggalkanku sendirian di tepi jalan. Aku kembali menatap sekolah itu dari kejauhan. Matahari sudah semakin rendah, warnanya mulai memerah. Bayangan gedung sekolah memanjang di halaman, menciptakan siluet aneh yang terlihat seperti barisan orang berdiri. Saat itu, aku mulai merasa keputusanku datang ke sini mungkin adalah kesalahan. Aku berdiri di sana cukup lama, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Mungkin warga sengaja membersihkan halaman agar tidak terlihat angker. Mungkin cerita-cerita itu hanya mitos yang dibesar-besarkan. Tapi perasaan tidak enak di dada tidak juga hilang. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi hening total. Tidak ada suara daun, tidak ada suara hewan. Hanya ada keheningan yang menekan telinga. Di tengah keheningan itu, samar-samar aku mendengar sesuatu dari arah sekolah.
Bukan suara angin, bukan suara binatang, seperti suara ramai, tapi ditahan, seperti banyak orang berbisik bersamaan. Aku menoleh ke arah bangunan itu lagi. Jendela-jendelanya gelap, tapi entah kenapa, aku merasa yakin, di balik kaca-kaca pecah itu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Menunggu, saat itulah aku sadar. Ucapan Bapak tadi bukan peringatan biasa, dan aku baru saja menginjakkan kaki di tempat yang seharusnya tidak didatangi orang luar, apalagi menjelang malam. Aku kira semua itu cuma cerita untuk menakut-nakuti. Ternyata tidak. Aku memberanikan diri masuk lewat pintu depan yang sudah miring. Engselnya berkarat dan mengeluarkan suara nyaring saat terdorong, seperti jeritan pelan yang tertahan lama. Begitu kakiku menginjak lantai sekolah, bau debu langsung menyeruak. Bau khas bangunan lama, campuran kayu lapuk, tanah lembab, dan udara yang jarang berganti. Tapi anehnya, debu itu tidak setebal yang kubayangkan. Ada debu, iya, tapi tidak sampai menumpuk tebal. Seolah lantai ini masih sering dilewati. Aku melangkah pelan, hampir menahan napas. Setiap langkah terasa terlalu keras di telingaku sendiri. Saat menunduk, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di atas debu tipis itu, ada jejak kaki kecil. Bukan satu atau dua, tapi banyak. Jejak sepatu anak-anak. Polanya berantakan, ada yang lurus, ada yang berbelok, tapi semuanya mengarah ke satu titik yang sama. Ruang kelas paling ujung. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada anak desa yang diam-diam masuk dan bermain di sini. Tapi ingatanku langsung kembali ke perkataan warga, anak-anak dilarang mendekat. Bahkan orang dewasa pun menghindar. Aku tetap melangkah, mengikuti jejak itu. Lorong sekolah memanjang, dindingnya penuh coretan lama. Ada gambar rumah, pohon, matahari, dan tulisan nama-nama anak yang sebagian sudah pudar. Beberapa tulisan masih bisa dibaca, dengan gaya huruf khas anak SD. Ada juga bekas penggaris kayu yang dulu mungkin dipakai guru untuk menunjuk papan tulis, atau memukul meja saat kelas ribut. Di sepanjang lorong, pintu-pintu kelas tertutup rapat. Ada yang terkunci, ada yang cuma terkatup. Saat aku lewat, aku merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik pintu-pintu itu. Perasaan itu begitu kuat sampai aku beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa. Jejak kaki itu semakin jelas mendekati kelas paling ujung. Kelas itu pintunya terbuka setengah. Dari dalam, terlihat papan tulis putih yang sudah kusam, masih tergantung di dinding. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama sebelum akhirnya masuk. Meja dan kursi tersusun rapi, menghadap ke depan, baris demi baris, seperti siap dipakai belajar. Tidak ada kursi yang terbalik, tidak ada meja yang roboh. Semua terlihat tertata, terlalu tertata untuk sebuah sekolah kosong. Aku melangkah masuk perlahan. Suara sepatuku terdengar jelas, bergema kecil di ruangan itu. Aku melihat ke sekeliling. Di sudut kelas, ada lemari kayu tua. Pintu lemari sedikit terbuka, memperlihatkan buku-buku pelajaran lama yang sampulnya sudah menguning. Di atas meja guru, ada kapur tulis yang sudah pendek-pendek, tersusun rapi di dalam kotak. Bahkan penghapus papan tulis masih ada di tempatnya. Aku menoleh ke dinding. Jam dinding bulat tergantung agak miring. Jarumnya berhenti di jam 9:15 menit. Detik jarumnya tidak bergerak, mati. Tapi jam itu terlihat bersih, tidak dipenuhi sarang laba-laba. Seolah baru saja berhenti beberapa waktu lalu, bukan bertahun-tahun. Aku berdiri lama di tengah kelas itu. Hening, hening yang tidak wajar. Biasanya, di tempat terbengkalai, selalu ada suara kecil, tikus, cicak, serangga. Tapi di sini tidak ada apa-apa, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Seolah ruangan ini terpisah dari dunia luar. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Aku mencoba bernapas pelan, tapi dadaku terasa sesak. Ada tekanan aneh di udara, seperti ada banyak orang di ruangan itu, tapi tidak terlihat. Tiba-tiba, terdengar suara pelan. Bukan langkah kaki, bukan angin. Suara itu seperti kayu digeser pelan di atas lantai. Aku membeku, nafasku tertahan di tenggorokan. Aku tidak langsung menoleh. Aku berharap suara itu berhenti dan semua ini cuma halusinasiku sendiri.
Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, kursi diseret. Dengan gerakan kaku, aku menoleh ke arah sumber suara. Kursi paling belakang, yang tadi kulihat posisinya rapi menghadap ke depan, sekarang bergerak sendiri. Perlahan, sangat pelan. Kaki kursinya menggesek lantai, menimbulkan suara nyaris tak terdengar tapi cukup jelas di keheningan itu. Kursi itu bergerak mundur sedikit, lalu maju, seolah sedang disesuaikan posisinya. Setelah itu berhenti, tepat menghadap papan tulis. Aku tidak bisa bergerak, kakiku terasa berat seperti ditanam di lantai. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipis. Mataku terpaku ke kursi itu, menunggu sesuatu, entah apa. Lalu terdengar suara lagi. Suara anak kecil, pelan, serak, tepat dari arah bangku itu. "Pak, saya belum dipanggil." Dadaku langsung bergetar. Suara itu jelas, bukan suara gemah, bukan suara hayalan. Intonasinya polos, seperti anak yang sungguh-sungguh menunggu giliran maju ke depan kelas. Bulu kudukku langsung berdiri. Seluruh tubuhku merinding. Aku ingin lari, tapi kakiku tetap tidak mau bergerak. Kepalaku terasa kosong, tapi di saat yang sama dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Aku memberanikan diri menjawab, meski suaraku hampir tidak keluar. Siapa?" Tidak ada jawaban, tapi bangku-bangku lain mulai bereaksi. Ada yang bergetar, pelan, ada yang bergeser sedikit, seperti diduduki seseorang yang sedang menyesuaikan posisi duduknya. Suara kayu beradu terdengar dari berbagai arah. Aku melihat ke barisan bangku depan. Ada lekukan halus di permukaan kursi, seperti bekas diduduki. Bahkan ada beberapa meja yang permukaannya sedikit tertekan, seolah tangan kecil sedang menopang tubuh di sana. Napasku semakin cepat. Aku menoleh ke papan tulis. Di sana, samar-samar, muncul bekas tulisan kapur. Awalnya cuma garis tipis, lalu huruf demi huruf mulai terlihat, seperti ditulis oleh tangan yang tidak terlihat. Tulisan itu membentuk satu kata, absen. Aku hampir jatuh terduduk. Di telingaku, terdengar bisikan-bisikan kecil. Banyak, tumpang tindih. Ada yang memanggil, "Pak," ada yang menyebut nama, ada yang tertawa pelan. Suasana kelas berubah. Udara terasa lebih dingin. Lampu yang seharusnya mati sejak lama tiba-tiba berkedip sekali, lalu mati lagi. Aku merasa seperti sedang berdiri di kelas yang penuh murid, meski mataku tidak melihat satupun wujud. Kehadiran mereka terasa nyata, terlalu nyata. Jam dinding yang mati itu tiba-tiba berbunyi pelan, bukan berdetak, tapi bunyi klik kecil, seperti mesin tua yang dipaksa hidup kembali. Jarum menitnya bergerak satu langkah, lalu berhenti lagi di angka yang sama, 09,15. Dari bangku belakang, suara anak kecil itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah dia berdiri tepat di sampingku. "Pak, kok saya belum dipanggil juga?" Aku menoleh cepat ke samping. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di sampingku terasa lebih dingin dari bagian lain ruangan. Seperti ada tubuh yang berdiri di sana. Aku sudah tidak tahan. Aku melangkah mundur perlahan, tanpa melepaskan pandangan dari dalam kelas. Setiap langkah terasa berat. Bangku-bangku itu seakan mengikutiku dengan gerakan kecil, berderit pelan. Saat aku sampai di ambang pintu, tiba-tiba terdengar suara keras. Bukan teriakan, tapi suara penggaris kayu dipukul ke meja, sekali, tegas, membuat seluruh kelas langsung sunyi. Lalu terdengar suara dewasa, dalam, dingin. "Siapa yang keluar sebelum dipanggil?" Tubuhku gemetar hebat. Suara itu bukan suara anak-anak, itu suara guru. Nada bicaranya datar, tapi mengandung ancaman. Suara yang terbiasa ditaati. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku membalik badan dan lari keluar kelas. Lorong yang tadi terasa panjang kini terasa lebih sempit. Pintu-pintu kelas di kiri kanan seakan semakin dekat, seperti lorong itu menyempit. Di belakangku, terdengar suara kursi serempak ditarik. Lalu, suara langkah kaki kecil, banyak, berlarian pelan tapi teratur. Tidak terburu-buru, tapi mengejar. Aku berlari sekuat tenaga ke pintu depan. Saat hampir sampai, aku mendengar suara bel sekolah berbunyi pelan, teredam, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Dan di antara suara bel itu, terdengar bisikan yang sama, diulang-ulang oleh banyak suara anak kecil. "Belum pulang,
Belum pulang, aku berhasil keluar dan menghantam pintu depan hingga terbuka lebar. Begitu kakiku menginjak halaman, semua suara itu langsung berhenti. Sunyi kembali menyelimuti sekolah. Aku jatuh berlutut di tanah. Napasku tersengal. Jantungku berdegup kencang seperti mau pecah. Saat aku menoleh ke dalam gedung sekali lagi, semua terlihat normal. Kursi kembali rapi. Papan tulis kosong, tidak ada tulisan, tidak ada gerakan, seolah-olah kelas tadi tidak pernah terisi. Tapi di telingaku, suara anak kecil itu masih terngiang jelas. "Pak, saya belum dipanggil." Dan aku tahu, apapun yang ada di dalam sekolah itu, pelajarannya belum selesai. Aku keluar dari kelas itu dengan napas berat, dadaku naik turun gak karuan. Kakiku melangkah, tapi rasanya aneh, seperti bukan aku yang menggerakkannya. Setiap langkah terasa berat banget, seolah lantai sekolah itu menahan telapak kakiku, menempel. Lengket, gak mau melepas. Aku harus menarik kaki dengan tenaga lebih, dan tiap kali aku melangkah, ada rasa dingin menjalar dari lantai ke tulang betisku. Lorong sekolah kembali menyambutku dengan sunyi yang aneh. Tapi sunyi itu gak bertahan lama. Dari kelas sebelah, terdengar suara ramai. Bukan suara teriakan anak-anak yang main kejar-kejaran. Bukan juga suara tawa atau jeritan iseng. Itu suara anak-anak yang sedang belajar. Suara itu teratur, ada irama, ada jeda, seperti suasana kelas yang benar-benar hidup. Aku bisa membedakan beberapa suara, ada yang membaca pelan-pelan, terbata-bata, seperti anak yang masih belajar lancar. Ada yang menghafal dengan nada cepat, seperti takut lupa. Ada suara anak yang salah menyebutkan sesuatu, lalu berhenti mendadak. Lalu ada suara lain, lebih dewasa, menegur dengan nada tegas tapi nggak marah. "Bukan begitu, ulangi." Tubuhku langsung kaku. Bulu kudukku berdiri lagi, kali ini lebih parah. Aku berdiri di tengah lorong, gak berani maju, gak berani mundur. Otakku teriak menyuruh pergi sekarang juga, tapi kakiku tetap diam. Suara-suara itu terlalu jelas untuk disebut hayalan. Bahkan gema suaranya memantul di lorong, terdengar nyata. Aku menoleh pelan ke arah kelas sebelah. Pintu kelas itu tertutup rapat. Dari celah bawah pintu, tidak ada cahaya apapun. Gelap, tapi suara belajar itu terus berjalan, seolah dinding dan pintu bukan penghalang. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Dingin, besi gagang pintu itu dingin banget, lebih dingin dari seharusnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu mendorong pintu itu sedikit. Pintu berderit pelan, suara belajar di dalam langsung berhenti. Hening mendadak. Aku berdiri di ambang pintu, jantungku berdegup kencang. Aku mengintip ke dalam, kosong, benar-benar kosong secara mata. Tidak ada satupun murid, tidak ada guru. Bangku dan meja tersusun rapi, menghadap papan tulis seperti kelas normal. Tapi ada sesuatu yang langsung mencolok. Papan tulisnya penuh tulisan kapur, bukan tulisan lama yang pudar. Ini tulisan baru, putihnya masih terang. Beberapa bagian bahkan masih terlihat ada serbuk kapur yang jatuh ke bawah. Tulisan itu rapi, berbaris, seperti materi pelajaran. Ada judul di atas, ada poin-poin di bawahnya, bahkan ada garis bawah yang tebal. Aku melangkah masuk satu langkah. Lantai kelas berderit pelan di bawah kakiku. Udara di dalam kelas terasa berbeda, lebih dingin, lebih padat, seolah ruangan itu penuh, meski terlihat kosong. Aku membaca tulisan di papan tulis pelan-pelan. Pelajaran sederhana, materi sekolah dasar. Tapi di bagian bawah papan tulis, ada satu kalimat tambahan yang bikin tenggorokanku terasa tercekat. Tulis sampai benar. Tidak boleh pulang sebelum selesai. Aku menelan ludah. Tiba-tiba, bangku paling depan bergoyang pelan. Seperti ada anak kecil yang gelisah duduk di sana. Bangku di sebelahnya ikut bergerak. Lalu bangku di barisan kedua, satu persatu. Gerakannya nggak serempak, tapi bergantian, seperti respons alami murid di kelas. Ada bangku yang bergeser sedikit ke depan. Ada yang mundur. Ada yang kaki mejanya berderit pelan, seperti didorong oleh lutut kecil. Aku mundur selangkah, hampir kehilangan keseimbangan. Ini nggak nyata, bisikku pada diri sendiri. Ini cuma perasaanku aja. Tapi kata-kata itu langsung terasa bodoh begitu terdengar suara kapur digoreskan di papan tulis.
Aku menoleh cepat. Tidak ada tangan, tidak ada orang. Tapi di papan tulis, muncul garis baru, huruf baru, pelan-pelan, seperti ditulis oleh sesuatu yang sabar. Di belakangku, terdengar suara anak membaca dengan suara kecil. Aku bisa mendengar. Jelas, tepat di belakang bahuku. 2 kali 4, 8. Aku hampir menjerit. Aku membalik badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di belakangku terasa hangat, seperti ada napas yang baru saja melewati leherku. Suara-suara anak-anak mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seolah mereka semua duduk di bangku masing-masing, menghadap papan tulis, fokus belajar. Ada yang berdehem kecil, ada suara pensil digesekkan ke buku, ada suara halaman buku dibalik. Aku berdiri di tengah kelas. Itu seperti orang bodoh. Tubuhku gemetar, tanganku dingin, kakiku lemas. Aku merasa seperti orang asing yang masuk ke kelas tanpa izin. Lalu terdengar suara itu, suara tegas, dewasa, dingin, diam. Semua suara anak-anak langsung berhenti. Sunyi kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini sunyi yang berat, penuh tekanan. Aku bisa merasakan sorotan yang tidak terlihat tertuju padaku. Pelajaran belum selesai. Suara itu terdengar dari depan kelas, dari arah meja guru. Nada bicaranya datar, tanpa emosi, tapi justru itu yang membuatnya terasa mengerikan. Itu suara yang terbiasa memerintah, suara yang tidak menerima bantahan. Aku menoleh ke meja guru. Kursi guru itu sedikit mundur, seperti baru saja ditinggalkan seseorang yang berdiri. Di atas meja, ada buku besar terbuka, halamannya bergerak sendiri. Seperti tertiup angin, lalu berhenti di satu halaman tertentu. Jam dinding di kelas ini juga ada, aku baru menyadarinya sekarang. Jam itu berhenti di pukul yang sama, 09,15. Aku merasa kepalaku mulai pusing. Pandanganku sedikit berkunang. Aku ingin keluar, aku harus keluar. Aku melangkah mundur lagi, tapi kali ini kakiku benar-benar seperti terkunci. "Siapa kamu?" Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan suara keras, tapi terdengar jelas di kepalaku. Aku tidak tahu apakah itu suara nyata atau hanya di dalam pikiranku, tapi rasanya seperti seseorang berdiri sangat dekat, tepat di depan wajahku. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Bangku-bangku kembali bergerak, kali ini lebih agresif. Ada yang bergeser jauh ke depan, ada yang didorong ke samping. Seolah murid-murid itu resah dengan kehadiranku. Aku mendengar suara kursi terjatuh, lalu suara anak kecil meringis pelan. "Pak, ada orang asing," bisik sebuah suara kecil. "Ganggu pelajaran," suara lain menimpali. Dadaku terasa sesak, nafasku pendek-pendek. Aku menoleh ke pintu, jaraknya terasa jauh sekali, lebih jauh dari saat aku masuk. Lorong di luar pintu terlihat gelap, seperti mulut panjang yang menunggu. "Aku cuma lewat," kataku akhirnya, suaraku bergetar. "Aku mau pergi." Tidak ada jawaban langsung, tapi tekanan di udara semakin kuat, seolah ruangan itu mengecil, menekan tubuhku dari segala arah. Belum ada izin, suara guru itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Keluar kelas sebelum pelajaran selesai." Itu tidak sopan. Aku merasa ada sesuatu yang berdiri tepat di sampingku. Tidak menyentuh, tapi sangat dekat. Aku bisa merasakan hawa dingin di lengan kananku. Seperti ada tubuh lain yang berbagi ruang denganku. Bangku paling depan tiba-tiba terdorong keras ke belakang, berhenti hanya beberapa sentimeter dari kakiku. Aku terlonjak kaget. "Duduk," kata suara itu singkat. Aku menggeleng keras. "Tidak, saya mau pergi." Kata-kataku terasa salah begitu keluar. Suara anak-anak langsung bergemuruh lagi. Bukan belajar kali ini, tapi bisikan marah, tidak teratur. Seperti banyak suara kecil yang saling tumpang tindih. "Dia nggak nurut. Dia mau pulang duluan. Pelajaran belum selesai." Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku memaksa kakiku bergerak. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah terasa seperti melawan arus air yang kuat. Saat aku hampir mencapai pintu, suara keras terdengar dari depan kelas. Bukan suara manusia kali ini, seperti papan kayu dipukul keras ke meja. "Cukup." Semua suara langsung berhenti. Aku membeku di tempat. "Keluar," kata suara itu pelan,
tapi mengandung tekanan yang luar biasa. Kalau tidak mau belajar, keluar sekarang. Aku tidak menunggu perintah kedua. Aku berlari. Aku menerobos pintu kelas dan hampir terjatuh di lorong. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku bisa merasakan sesuatu bergerak di belakangku, mengikuti sampai batas pintu. Begitu aku keluar dari kelas itu, suara-suara belajar langsung menghilang. Lorong kembali sunyi, terlalu sunyi. Aku berhenti, terengah-engah, bersandar ke dinding. Keringat membasahi punggungku, tanganku gemetar hebat. Aku menatap pintu kelas yang baru saja kutinggalkan. Dari luar, tidak ada tanda-tanda aneh. Pintu tertutup rapat. Tidak ada suara apapun, tapi dari balik dinding itu, aku tahu, pelajaran di dalam sana masih berjalan, dan aku baru saja mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak pernah dihentikan. Aku kembali masuk ke kelas itu dengan langkah ragu. Entah kenapa, setelah keluar tadi, aku justru merasa ada sesuatu yang menarikku kembali. Bukan rasa penasaran biasa, tapi lebih seperti dorongan halus yang sulit ditolak. Kakiku bergerak pelan, hampir menyeret, dan setiap langkah terasa makin berat. Udara di dalam kelas masih sama, dingin dan padat, seperti ruangan yang penuh orang tapi semuanya menahan napas. Mataku langsung tertuju ke meja guru. Meja itu berada sedikit lebih tinggi dari lantai murid, posisinya menghadap papan tulis. Di atasnya berserakan beberapa benda lama, penghapus papan tulis yang pinggirnya sudah sobek, penggaris kayu panjang dengan bekas retak di ujungnya, dan sebuah buku tebal bersampul coklat kusam. Buku itu tampak berbeda dari buku-buku lain, lebih rapi, lebih terawat, seolah sering disentuh. Aku mendekat pelan, tanganku gemetar saat menyentuh sampul buku itu. Permukaannya dingin, tapi tidak berdebu. Aku membuka halaman pertama. Bau kertas tua langsung tercium. Bau khas buku lama yang disimpan terlalu lama di tempat lembab. Kertasnya sudah menguning, ujung-ujungnya rapuh, tapi tulisannya masih jelas terbaca. Itu buku absensi. Di bagian atas tertulis nama kelas, ditulis dengan huruf tangan rapi. Di bawahnya, kolom-kolom berisi tanggal dan nama murid. Aku membalik halaman perlahan. Nama-nama itu ditulis satu persatu. Nama anak-anak. Nama yang terdengar biasa. Nama yang mungkin sekarang sudah dewasa. Atau seharusnya begitu. Yang membuat dadaku terasa sesak adalah kolom kehadiran. Setiap nama diberi tanda hadir. Tidak ada yang bolos. Tidak ada yang izin. Tidak ada yang sakit. Semua hadir. Setiap hari. Aku membalik halaman lagi, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tanda hadir itu terus ada, rapi, konsisten, tanpa jeda. Aku mulai merinding, tidak masuk akal. Tidak mungkin satu kelas penuh hadir setiap hari tanpa pernah absen. Tanganku berhenti di satu halaman. Di bagian atas tertulis tanggal terakhir, 25 tahun lalu. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Itu berarti, sejak hari itu, tidak ada catatan baru. Tapi anehnya, tanda hadir di halaman terakhir itu tetap penuh. Semua nama diberi tanda hadir, seperti hari-hari sebelumnya. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Kepalaku terasa berat. Aku membuka mata lagi dan membalik ke halaman paling belakang buku itu. Di sana, tidak ada tabel absensi. Hanya satu halaman kosong yang diisi catatan kecil. Tulisan tangan yang berbeda, tintanya merah, tapi sudah pudar, seperti darah yang lama mengering. Tulisan itu miring, terburu-buru, tapi masih bisa dibaca dengan jelas. Pelajaran tidak boleh dihentikan. Jika berhenti, mereka akan pulang. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Setiap kali membacanya, maknanya terasa makin berat. Pulang kemana? Ke rumah, atau ke tempat lain yang seharusnya sudah lama mereka tuju. Tiba-tiba, suara bel sekolah berbunyi, kencang, panjang. Bunyinya memekakan telinga. Aku refleks menutup telinga, tapi suara itu tetap terasa menembus kepala. Bel itu bukan bel listrik modern. Bunyinya seperti bel tua, nyaring, bergetar, seolah dipukul dengan tenaga penuh. Aku langsung menoleh ke langit-langit. Lampu mati, kabel-kabel listrik menggantung putus, sebagian sudah terkelupas. Tidak ada sumber listrik, tidak ada sakelar yang menyala, tapi bel itu terus berbunyi. Aku merasakan lantai di bawah kakiku bergetar.
Bangku-bangku di kelas mulai bergerak. Lagi, kali ini bukan pelan, beberapa bergeser tiba-tiba, menimbulkan suara gesekan keras. Meja-meja ikut bergoyang, seolah didorong dari bawah. Dari luar kelas, terdengar suara langkah kaki kecil berlari. Banyak, sangat banyak. Suara itu datang dari lorong, dari berbagai arah. Ada yang berlari cepat, ada yang tersandung, ada yang tertawa kecil dengan nada kegirangan. Aku berdiri di tengah kelas, tubuhku gemetar hebat, nafasku pendek-pendek. Aku ingin bergerak, tapi kakiku tidak mau menuruti. Rasanya seperti aku tertancap di lantai, dijadikan bagian dari ruangan itu. Pintu kelas tiba-tiba terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Dari celah pintu, terlihat bayangan kecil berkelebat, seperti anak-anak yang berlari melewati lorong. Bel akhirnya berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada bunyi bel itu sendiri. Suara langkah kaki kecil berhenti bersamaan, seperti diperintah. Lalu terdengar suara anak-anak itu, serempak. "Pak, kami mau pulang." Suaranya polos, tidak terdengar menakutkan. Justru terdengar seperti permintaan biasa, seperti murid-murid yang sudah capek belajar dan menunggu jam pulang. Dadaku terasa perih. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. "Pulang? Kemana?" bisikku tanpa sadar. Tidak ada jawaban langsung, tapi bangku-bangku kembali bergerak, kali ini mengarah ke pintu. Beberapa kursi terdorong ke belakang, seperti murid-murid berdiri. Ada suara kursi terjatuh, lalu suara langkah kaki kecil yang kini lebih teratur, seperti barisan. Aku melihat papan tulis. Tulisan di sana berubah. Materi pelajaran tadi menghilang, digantikan satu kalimat besar yang ditulis dengan kapur tebal. "Jam pulang." Tulisan itu tampak bergetar, seperti baru saja ditulis. Jantungku berdegup kencang. Aku teringat catatan di buku absensi. Pelajaran tidak boleh dihentikan. Aku mulai memahami. Selama ini, pelajaran itu sengaja dibiarkan berjalan. Jam pulang tidak pernah benar-benar datang. Dan sekarang, bel itu berbunyi. Aku merasa bersalah tanpa tahu kenapa, seolah kehadiranku di sini telah memicu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Aku menatap buku absensi di tanganku. Tanganku gemetar begitu hebat sampai buku itu hampir jatuh. Suara anak-anak itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Seolah mereka berdiri di sekelilingku. "Pak, kami mau pulang," ulang mereka. Aku bisa merasakan hawa dingin di sekeliling tubuhku. Seperti banyak tubuh kecil berdiri sangat dekat, menunggu jawaban, menunggu izin. "Belum boleh." Terdengar suara lain menyela, suara guru. Nada suaranya dingin, tegas, dan penuh wibawa. Suara itu terdengar dari depan kelas, dari arah papan tulis. Aku menoleh perlahan. Kursi guru kini terdorong ke belakang, seperti seseorang berdiri dari sana. "Pelajaran belum selesai," lanjut suara itu. Suara anak-anak langsung berubah. Dari yang tadinya polos, kini terdengar kecewa. Ada yang terisak pelan, ada yang menggerutu, ada yang memanggil-manggil "Pak" dengan suara lirih. Bangku-bangku bergerak lagi, kali ini berlawanan arah. Beberapa yang sudah mengarah ke pintu. Kembali ke posisi semula, ada kursi yang terseret kasar, menimbulkan suara berdecit panjang. Aku berdiri di tengah kekacauan itu, tubuhku gemetar, pikiranku kacau. Aku merasa seperti berdiri di antara dua kehendak. Anak-anak yang ingin pulang, dan sesuatu yang tidak mengizinkan mereka pergi. Tiba-tiba, salah satu bangku di barisan depan bergerak mendekat ke arahku, berhenti tepat di depanku. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk. "Pak," suara kecil terdengar dari bangku itu. "Kalau pulang sekarang, boleh?" Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku bukan guru mereka. Aku tidak punya hak memberi izin. Tapi di mata yang tidak terlihat itu, aku berdiri di posisi guru. Aku berdiri di depan kelas, di dekat meja guru, di antara buku absensi dan papan tulis. Suara guru itu terdengar lagi, kali ini tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hawa dinginnya di tengkukku. "Jangan jawab." Aku membeku. "Kalau mereka pulang," lanjut suara itu pelan, "kelas ini akan kosong." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada ancaman besar di dalamnya. Aku merasakan tekanan luar biasa di dadaku, seolah keputusan ini bukan soal anak-anak itu saja,
Tapi soal sesuatu yang jauh lebih besar. Bel sekolah tiba-tiba berbunyi lagi, kali ini lebih pendek sekali, seperti penanda terakhir. Anak-anak itu bersorak kecil. Suara langkah kaki kembali terdengar, lebih cepat, lebih tidak sabar. Bangku-bangku kembali bergerak ke arah pintu. Papan tulis bergetar, tulisan jam pulang mulai retak. Kapurnya jatuh berhamburan ke lantai. "Pak, ayo pulang," suara-suara itu kini terdengar hampir memohon. Aku menutup mata, kepalaku berdenyut. Aku merasa pusing, hampir jatuh. Di dalam gelap kelopak mataku, aku melihat bayangan-bayangan kecil berlari keluar kelas, menuju lorong, menuju pintu depan sekolah. Aku membuka mata lagi. Kelas itu masih ada, bangku masih bergerak, suara masih ada, semuanya masih menunggu. Dan aku berdiri di sana, memegang buku absensi, menyadari satu hal yang membuatku hampir menangis karena takut. Jika aku salah mengambil keputusan, sekolah itu tidak hanya akan kehilangan muridnya, ia akan melepaskan sesuatu yang selama ini ditahannya. Aku lari keluar tanpa nengok ke belakang. Kakiku bergerak sekuat tenaga, nyaris tanpa sadar. Yang ada di pikiranku cuma satu, menjauh dari bangunan itu. Lorong sekolah terasa memanjang, pintu depan seperti makin jauh setiap kali aku melangkah. Napasku terengah-engah, dadaku terasa panas, tenggorokanku kering. Aku hampir tersandung beberapa kali, tapi rasa takut memaksaku terus bergerak. Begitu aku melewati pintu depan dan menginjak halaman sekolah, aku tidak berhenti. Aku terus lari. Tanah di bawah kakiku terasa keras, lalu berubah jadi lembek saat aku masuk ke jalur tanah merah. Jalan yang tadi terasa biasa saja, sekarang seperti tidak ada ujungnya. Langkah kakiku berat, kakiku mulai gemetar, dan pandanganku berkunang-kunang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kencang, terlalu kencang. Nafasku mulai pendek-pendek. Aku merasa seperti ada sesuatu di belakangku, tapi aku tidak berani memastikan. Setiap kali ada suara daun singkong bergesek, tubuhku refleks menegang. "Jangan nengok," bisikku sendiri, seperti mantra. "Jangan nengok." Jalan itu terasa panjang banget. Padahal tadi aku cuma butuh beberapa menit untuk sampai ke sekolah. Sekarang, rasanya seperti aku lari puluhan menit tanpa kemajuan. Kebun singkong di kanan kiri tampak sama semua. Daun-daunnya bergerak. Pelan tertiup angin malam yang mulai turun. Cahaya matahari sudah hampir habis, langit berubah jingga gelap. Nafasku hampir habis saat akhirnya aku melihat batas kebun singkong. Pohon-pohon di ujung kebun itu seperti penanda antara sekolah dan desa. Kakiku melemah, langkahku melambat. Aku berhenti tepat di batas itu, menunduk, mencoba menarik napas sedalam mungkin. Dadaku sakit, seperti ditusuk-tusuk. Aku berdiri membungkuk, tanganku bertumpu di lutut. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara mengejar, tidak ada langkah kaki kecil, tidak ada bel. Sunyi, aku menarik napas lagi, lebih dalam, sedikit demi sedikit. Jantungku mulai melambat. Aku merasa bodoh. Mungkin tadi aku cuma panik. Mungkin semua itu cuma sugesti. Mungkin rasa takutku saja yang terlalu berlebihan. Dengan perasaan ragu, aku berani nengok sekali. Sekolah itu terang, bukan terang samar. Bukan cahaya matahari sisa senja, tapi terang lampu. Lampu-lampu menyala di setiap kelas. Cahaya kuningnya keluar dari jendela-jendela yang tadi gelap. Bangunan yang tadinya terlihat kusam dan mati, sekarang tampak hidup. Bayangan anak-anak terlihat jelas di jendela. Aku bisa melihat bentuk kepala mereka, bahu kecil mereka, gerakan tangan yang seperti sedang menulis atau mengangkat tangan. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Bayangan-bayangan itu bergerak aktif, teratur, seperti kelas yang benar-benar sedang berlangsung. Tubuhku kembali membeku. Di depan kelas paling tengah, terlihat satu bayangan lain, lebih tinggi, lebih besar, diam, berdiri menghadap murid-muridnya, bahunya tegap. Tangannya tampak memegang sesuatu yang panjang, mungkin penggaris kayu. Bayangan guru. Aku merasa kakiku kembali lemas. Rasanya seperti melihat potongan waktu yang tidak seharusnya ada. Seperti sekolah itu tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah ditutup, dan tidak pernah kosong. Dari jarak sejauh itu, aku masih bisa mendengar suara samar. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuat perutku terasa mual.
Suara anak-anak membaca bersama, suara yang serempak, teratur, seperti paduan suara kecil. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Kakiku menyentuh batas kebun singkong. Daun-daun di belakangku bergetar pelan. Aku tidak berani menatap sekolah itu lebih lama. Ada perasaan kuat yang bilang, kalau aku terus melihat, sesuatu di sana akan menyadari keberadaanku. Aku memalingkan wajah dan berjalan cepat menuju desa. Kali ini aku tidak lari. Kakiku sudah terlalu lelah. Tapi aku tidak berhenti sampai aku benar-benar melihat rumah-rumah warga. Desa itu masih sunyi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Beberapa orang terlihat di teras, tapi tidak ada yang menoleh ke arahku. Aku merasa seperti orang asing yang baru kembali dari tempat yang seharusnya tidak pernah didatangi. Aku bermalam di rumah seorang warga yang sebelumnya ku kenal. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara bel sekolah di kepalaku. Setiap kali terbangun, aku merasa seperti ada suara langkah kaki kecil di luar jendela. Pagi harinya, matahari terbit seperti biasa. Cahaya pagi masuk lewat celah jendela, burung-burung berkicau. Desa itu tampak normal, terlalu normal. Setelah apa yang kualami semalam, aku keluar rumah dan menemui beberapa warga. Aku bertanya, dengan hati-hati, seolah takut kata-kataku bisa memicu sesuatu. Sekolah itu sebenarnya kenapa, Pak? Tanyaku pada seorang bapak yang sedang menyapu halaman. Bapak itu berhenti menyapu. Dia menoleh ke arahku, lalu menghela napas pelan. Wajahnya terlihat lelah, seperti orang yang sudah terlalu sering memendam cerita yang sama. Mas kesana ya? Katanya, bukan bertanya, tapi memastikan. Aku mengangguk pelan. Dia tidak terlihat terkejut, tidak juga heran, seolah sudah menduga. Cepat atau lambat akan ada orang luar yang mengalami hal itu. Sekolah itu nggak pernah ditutup, katanya pelan. Aku mengernyit. Tapi katanya yang ditutup, dia memotong, cuma pintunya. Aku diam. Bapak itu melanjutkan dengan suara rendah. Katanya, dulu memang ada kejadian besar. Guru itu tidak pernah keluar dari sekolah. Murid-murid juga tidak pernah benar-benar pulang. Secara resmi, sekolah itu dinyatakan ditutup. Pintu-pintunya dikunci, bangunannya ditinggalkan. Tapi pelajarannya jalan terus, katanya sambil menatap tanah. Aku merasakan tengkukku dingin. Setiap pagi, lanjutnya, jam 9, lewat 1/4. Kalau kamu lewat sana, dengarkan baik-baik. Aku menelan ludah. Kenapa jam segitu? Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia menatap ke arah kebun singkong, ke arah sekolah yang tidak terlihat dari tempat kami berdiri. Itu jam terakhir sebelum semuanya berhenti, katanya akhirnya. Jam terakhir sebelum bel pulang seharusnya bunyi. Aku teringat jam dinding di kelas, 09,15, jarum yang berhenti, waktu yang tidak pernah bergerak. Dan bel itu, lanjut bapak itu, kadang masih bunyi. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Bukan tiap hari, katanya, tapi sering. Terutama kalau ada orang yang masuk ke sana. Aku terdiam, dadaku terasa sesak. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Seorang ibu yang berdiri tak jauh dari kami ikut menyahut. Makanya, anak-anak kami larang main ke situ. Takutnya, ikut tinggal. Sekolah itu butuh murid, tambah bapak tadi. Selama pelajaran belum selesai, mereka nggak boleh pulang. Aku teringat suara anak-anak itu. Pak, kami mau pulang. Dan suara guru yang dingin itu. Pelajaran belum selesai. Aku pamit tidak lama kemudian. Aku merasa tidak betah berada di desa itu lebih lama. Ada perasaan aneh, seperti sesuatu memperhatikanku dari jauh. Seperti sekolah itu tahu aku masih di sini. Saat motorku mulai menjauh dari desa, aku menoleh sekali lagi ke arah kebun singkong. Dari kejauhan, bangunan sekolah itu tampak gelap, biasa saja, seperti bangunan kosong. Pada umumnya, tidak ada lampu, tidak ada bayangan. Tapi saat aku hampir keluar dari area desa, samar-samar aku mendengar sesuatu. Bel sekolah. Satu kali, panjang. Aku refleks mengerem dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa, jalanan sepi, desa tampak tenang. Bel itu berhenti, digantikan oleh suara lain yang lebih pelan, hampir tidak terdengar. Suara anak-anak membaca bersama,
datang entah dari mana. Aku menyalakan motor lagi dan pergi tanpa menoleh kembali. Sampai sekarang, setiap kali aku melihat bangunan sekolah tua, hatiku selalu terasa tidak enak. Dan setiap kali jam menunjukkan pukul 9:04, aku teringat satu hal yang membuatku merinding. Di satu tempat di pedalaman Jawa, ada sekolah yang tidak pernah benar-benar tutup, karena murid-muridnya belum pernah dipulangkan. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya, like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.